Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada pemilik semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada hadirin semua. Nikmat yang karena kita diberikan keimanan dan keislaman sehingga masih tetap berjalan di atas jalan Allah, dan juga nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki ke tempat yang penuh mubarakah ini. Salam serta salawat kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan jalan yang benar, menegakkan panji-panji kebenaran serta penyampaian rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Hadirin yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin memberikan penjelasan ulang tentang dalam bentuk ceramah mengenai keutamaan dan muslimah. Manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan bersih dan kosong, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencari ilmu sebagai bekal dalam menjalankan hidup, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan bahwa setiap manusia yang lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa. Sungguh manusia itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia seperti pendengaran dan penglihatan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian, belajar dari banyak hal yang sampai akhir menjadi tahu. Namun menjadi tahu saja tidak cukup, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hati agar manusia bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi di saat gelap, sehingga tanpa pelita seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu menurut Islam, sampai firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah perintah untuk membaca bukan untuk beribadah kepadanya. Wahyu yang paling pertama memang tidak secara gamblang memberikan perintah belajarlah tapi bacalah, namun perintah adalah perintah tersirat untuk belajar, karena membaca adalah cara yang paling sederhana dalam belajar. Segala bentuk ilmu diawali dengan membaca, baik untuk ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang ada di alam. Wahyu pertama yang turun tidak sama sekali memberikan petunjuk tentang ibadah, sholat, puasa, zakat, dan haji. Akan tetapi seruan untuk membaca. Beberapa ulama berpendapat dari ayat ini memberikan gambaran bahwa memberikan gambaran adalah lebih utama orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah. Hal ini juga diambil dari hadis Rasulullah SAW. Mengapa manusia berilmu lebih utama daripada ahli ibadah? Seorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu selalu didasari akan kebenaran.
Kebenaran akan mengerahkan seorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmunya akan menuntut untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan. Kalau dari hadis ini memberikan gambaran mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi semua orang, tidak hanya kaum pria tapi juga wanita. Dan dari hadis ini pula memberikan gambaran bahwa Islam tidak mendiskriminasikan wanita dalam bentuk ilmu seperti banyak tudingan yang dilontarkan golongan tertentu. Menuntut ilmu hukumnya adalah fardu. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah sesat. Bahkan seorang non-muslim bernama bin Stein pun mengakui hal ini, sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Oleh karena itu, kedua hal ini sangat baik jika dikembangkan bersama-sama. Ibadah yang dilakukan hendaknya disertai dengan ilmunya. Hukum dan rukunnya tanpa ilmu mustahil dapat dijalankan ibadah dengan benar dan sesuai dengan syariah. Ilmu yang dituntut tidak semata-mata hanya untuk beribadah, tapi juga untuk urusan dunia, karena sebuah riwayat menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk mengejar akhirat seolah-olah kamu akan hidup selamanya dan berjalan akhiratmu seolah-olah kamu akan kembali kepadanya esok. Sudah barang tentu untuk dapat karena tanpa ilmu seseorang tidak akan memiliki nilai apa-apa. Menuntut ilmu seperti kedokteran, kesehatan, jual beli hukum, ilmu alam dan ilmu sosial juga merupakan kewajiban. Sebagian ilmu sosial juga merupakan kewajiban, meskipun sebagian ulama menggolongkan hukumnya pada fardu kifayah. Namun dalam menuntut ilmu juga ada batasan, seperti menuntut ilmu yang menjadi seseorang menjadi syirik atau bahkan merusak diri sendiri, seperti ilmu sihir, ilmu santet dan ilmu kebal. Ilmu yang membawa lebih banyak mudarat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain tentunya harus dihindari. Kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ilmu. Keutamaan perintah menuntut ilmu lainnya tidak semata-mata untuk beribadah, tapi juga untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang ketika dilaksanakan akan lebih banyak manfaat bagi manusia dibandingkan meninggalkannya. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat memberikan penjelasan kepada seorang muslim lainnya perihal cara mendapatkan kebahagiaan di dunia melalui ilmu. Saran ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika Nabi masih hidup, dan pada saat tersebut Nabi sedang diamnya. Nabi adalah tanda setuju. Dengan kata lain diamnya Nabi kala itu memberikan pembenaran atas perkataan dari Ali.
Orang yang berilmu akan lebih sulit disesatkan oleh syaitan dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Sedangkan seseorang yang alim lebih sulit digoda oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja sangat banyak manfaat dari seseorang yang menuntut ilmu. Tindakan cukup waktu hanya untuk membahas keutamaan dari ilmu, seperti salah satu contohnya keutamaan ilmu dimasukkan ke dalam amal jariah yang tidak terputus pahala bagi yang menyebarkan meskipun telah meninggal. Oleh karena itu, mari perbanyak menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat. Dan janganlah pelit membagikan ilmu tersebut, karena sesungguhnya itu adalah amal jariah yang tiada terputus pahalanya. Ya Allahu alam. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun fa bistikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.